Seorang yang berkarakter adalah orang yang mampu menyesuaikan diri pada apa saja yang menghalangi. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca atau riwayat Pangeran Siddhartha menjadi Buddha, 6 tahun lamanya bermeditasi, meditasi. Kok tidak berhasil? Kemudian beliau menyesuaikan diri, mengubah sistemnya. Bahwa ternyata meditasi dengan sistem ini tidak membawa pencerahan. Tidak bisa mengatasi batin untuk tetap seimbang. Kemudian diubah sistemnya. Bisa. Keluar dari zona kenyamanan. Ini yang kadang sulit. Padahal kita di dalam Dhamma sudah diterangkan. Tidak kekal, tidak kekal, tidak kekal. Tapi kita sulit. Tidak kekal itu hanya untuk orang lain. Gimana ya mobilku hilang ini? Tidak kekal. Kemarin ada mobil toh? Sekarang tidak punya mobil, itulah tanda tidak kekal. Kamu harus mengerti, di dunia ini tidak kekal. Duh, rambutku rontok semua. Tidak kekal. Kamu kemarin kan jelas tuh ya, kalau bayi berambut, kemudian lama-lama rontok kan akhirnya lepas juga, kan tidak kekal. Duh, pasangan hidupku kok amblas ikut orang lain. Tidak kekal. Biasa, patah 1, tumbuh 7, normal itu. Biar pasangan hidupmu pergi, kamu cari yang lebih bagus. Ya, pasangan hidupmu, untung kamu pasangan hidupmu pergi sekarang. Umur kamu baru 40, pasangan hidupmu pergi, untung sekali. Kamu masih punya 40 tahun lagi dengan pasangan hidup yang lain. Tapi kata-kata itu tadi gampang sekali, saudara, untuk orang lain. Tapi coba kalau dirinya sendiri. Aduh, mobilku hilang. Loh, kan kemarin sama dengan aku. Parkir ya memang bisa hilang. Hidup kan tidak kekal. Itu kan mobilmu. Mobilmu sudah bekas, busuk, jelek. Aku sudah bosan pakai juga. Ini mobilku lain. Mobilku baru, mulus, enak, bagus. Sulit tidak kekal itu nyampe ke diri kita. Kalau kita praktekkan, sulit sekali. Kemudian, aduh, pasangan hidupku ikut orang lain, bagaimana ya? Ya kan tidak kekal, ini kan kesempatan bagi kamu untuk cari yang baru. Wih, kamu nggak tahu pasangan hidupku itu investasinya sudah mahal. Aku dulu untuk mendapatkan dia, mahal loh biayanya. Wih, biayanya keluar banyak. Nggak hari Minggu, ada hari Sabtu, hari Senin, terus pure. Lah kalau dulu istrimu, ya memang istrimu model begitu. Kamu nothing tulus kok dia pergi kemana-mana. Oh, kamu nggak berbiaya apa-apa. Oh, malah kamu yang membiayai kan istrimu. Makanya kalau istrimu pergi nggak apa-apa, kamu bisa cari yang lain. Saudara-saudara, tidak kekal menjadi sulit untuk kita. Nah, sekarang di dalam Dhamma, bagaimana kita untuk membuat kita ini gampang menyesuaikan diri? Latihan kerelaan. Kalau di dalam istilah yang tadi disebutkan Bante Joti tadi, berdana, kerelaan. Kerelaan berdana, kadang Anda hanya tahu berdana materi. Ini dana materi, pokoknya kalau sudah laku dana paramita, langsung semua pegang dompetnya. Dana paramita, pegang dompet sambil toleh-toleh. Kapan ya kotak dananya liwat? Sudah mulai. Ya, masuk, isi, keluar kosong. Nah, saudara-saudara, Anda berdana materi itu sebetulnya adalah dana awal. Artinya apa? Ketika kita berdana, kita memperhatikan pihak lain. Karena seperti yang tadi juga Pak Renat sampaikan toh di dalam video pengalamannya beliau di Pulau Buru, kan di sana hanya ngomong, tolong bantu kami, tolong bantu kami. Tapi kan bukan digerojok dengan materi, tapi gerojoknya sapi atau pengetahuan untuk mengembangkan ya usaha peternakannya itu. Itu sebetulnya adalah dana dalam arti memperhatikan pihak lain. Nah, saudara-saudara, kalau ini kita kembangkan,
secara lebih maksimal, maka dana bukan materi ini sebetulnya hanya awal. Dana yang lebih tinggi adalah justru yang bukan materi. Maka cocok sekali kalau tadi Pak Rena di Aceh misalnya, kemudian duduk diam, kemudian mendanakan sembayang atau doa, mendoakan supaya semua makhluk yang berada di situ memperoleh kebahagiaan. Itu sebetulnya adalah kerelaan juga. Ya, jadi level yang lebih tinggi. Tidak harus berupa materi. Perhatian seperti itu. Nah, sekarang apa hubungannya dengan yang mobil hilang ini tadi? Ketika orang kemudian melihat, mobil kok hilang? Satu orang yang sudah terbiasa berdana, maka dia akan menganggap ini dana sempurna. Dana sempurna yang luar biasa. Karena saya yang berdana, dia yang menerima, tidak saling mengenal, tidak saling melihat, tidak saling mengetahui. Ini sangat sempurna. Kalau mobil ini saya kasihkan seseorang, satu ketika orang itu jual, saya pasti sakit hati. Loh, mobil yang aku berikan kok kamu jual? Kamu tidak menghargai nilai-nilai historis ya? Tapi kalau sekarang yang memberi dan yang menerima tidak saling kenal. Ini dana sempurna. Belajar dari kesalahan. Tapi kita menerima itu sebagai kenyataan bahwa saya memang sudah salah. Saya tidak nyalahkan siapapun juga. Saya bukan watak loser. Saya tidak mau mencari alasan. Gara-gara saya kesini maka saya mobilnya hilang. Tidak. Tapi sekarang saya mencari sebabnya. Kenapa saya bisa hilang? Berarti nanti lain kesempatan saya tidak mengkondisikan untuk hilang. Ini kita namanya belajar. Dan ini adalah karakter. Karakter ketika kita sudah melakukan sesuatu, kita harus punya tanggung jawab. Bahwa saya berbuat, maka saya yang bertanggung jawab. Karena mobil ini yang saya pakai, maka hilang adalah tanggung jawab saya. Nah, pasangan hidup pergi. Kemudian kita tidak mengatakan, ya kebetulan pergi. Oke lah, itu untuk yang pertama mengatakan gitu. Tapi kemudian kita merenungkan, kenapa pasangan hidupku pergi? Mungkin ada kesalahan di dalam diri saya yang harus saya perbaiki. Kalau kita penyesuaian diri, ini adalah kita kemudian melihat, kalau ada kesulitan, maka saya harus berusaha memperbaiki. Supaya kesulitan yang sudah saya alami, jangan terulang di masa depan. Sebaliknya kalau ada kebahagiaan, maka kemudian kita juga belajar. Supaya kita bisa mengulangi kebahagiaan itu di masa depan. Ini yang disebut dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri.